Selamat sore teman-teman semua. Kita akan melakukan sebuah penelitian intern. Jadi kita mau menanam kecambah di kelapa sawit di pre-nursery. Ini menggunakan kecambah dari ASD Bakri, varietas yang ini yang Temba. Kita dapat dari sisa simposium. Makasih dari Bakri. Kemudian kita pengen menggunakan Fumiko yang bentuknya itu powder. Isinya seperti ini, powder. Kita bandingkan dengan Fumiko granul. Kalau granul seperti ini. Jadi sebenarnya Fumiko powder ini kita peruntukkan untuk tanaman hortikultura, untuk coating benih, dimana jarak tanamnya sangat rapat dan benihnya itu kan dalam 1 kilo isinya benihnya beribu-ribu benih. Jadi nanti kita coating dimasukkan ke dalam Fumiko powder ini. Tapi bisa juga yang powder ini dikasih untuk tanaman kelapa sawit. Kita juga ingin mencoba menggunakan trichoderma. Ini kita menggunakan produk Gremiji dari PPKS Bogor. Kita ingin bandingkan aplikasi Mycorrhiza tunggal dan juga aplikasi Mycorrhiza plus Gremiji. Yang pertama ini kontrol, ini tidak pakai apa-apa, ini nanti kita pakai pupuk dasar. Yang kedua adalah perlakuan Fumiko powder 20 gram. Kita aplikasikan Fumiko 20 gram, ini sudah kita timbang. Jadi ini yang tanpa coating ya, sejajar dengan granul, sama-sama 20 gram. Kita ingin tahu bedanya bagaimana. Apakah lebih bagus powder ataukah lebih bagus granul. Kemudian langsung ke cambahnya kita masukkan, kontak langsung dengan Mycorrhiza yang bentuk powder, terus ditutup dengan tanah. Oke, untuk perlakuan C kita dengan Fumiko granul 20 gram. Jadi Fumiko granul kita masukkan, dosisnya 20 gram, sudah kita timbangin ke lubang tanam. Ini mohon maaf polybagnya kita menggunakan sisa penelitian tanaman kehutanan. Jadi yang ada saja kita coba. Langsung radikulanya dimasukkan ke dalam lubang tanam dan ditutup dengan tanah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke perlakuan C, yaitu Fumiko powder secara coating. Oke, jadi coating ini kita celupkan dulu ke cambah kelapa sawitnya ke dalam air seperti ini, seperti kalau kita membuat pisang goreng atau ayam goreng. Jadi Fumiko powder 20 gram ini tidak terpakai semua. Yang terpakai adalah yang tertempel di dalam kecambahnya itu. Tadi sudah kita timbang, kira-kira yang tertempel itu ada 0,5 gram. Jadi sangat sedikit sekali. Nanti kita akan membandingkan 0,5 gram ini dengan yang tadi 20 gram. Ya, ini yang sudah terlumuri dengan Fumiko powder. Jadi ini masih ada sisa banyak sekali. Kita langsung masukkan. Nggak kebalikan ya? Aman. Oke, tutup tanah kembali. Oke, sip. Kemudian perlakuan E adalah Fumiko powder 20 gram plus Trichoderma Gremiji 20 gram. Jadi supaya sama-sama 20 kita langsung aplikasikan. Kita ingin mencoba aplikasi secara bersamaan pada lubang tanam yang sama. Jadi pertama Gremi dulu, Trichodermanya dulu di bawah. Kemudian baru Mycorrhizanya di atas supaya Mycorrhizanya kontak langsung dengan kecambah kelapa sawit. Kita coba. Sebenarnya mereka itu tidak ada tidak saling ini ya. Tidak saling antagonis ya, dia netral simbiosisnya, sama-sama jamur tapi netral. Kita akan mencoba di dalam lubang tanam yang sama apakah akan mempengaruhi infeksi akar Mycorrhiza. Nanti kita nantikan riset ini. Oke. Perlakuan selanjutnya adalah Fumiko granul, sama-sama 20 gram sama Trichoderma Gremiji 20 gram. Kita akan masukkan ke dalam lubang tanam yang sama. Seperti yang tadi, kita masukkan dulu trichodermanya di bawah. Ini sudah kita timbang 20 gram. Kemudian Fumiko Mycorrhiza yang bentuk granul kita masukkan di atas supaya kontak langsung dengan akar atau kontak langsung dengan kecambah. Langsung kecambahnya kita masukkan dan ditutup tanah kembali. Kemudian perlakuan G ini Fumiko Mycorrhiza granul plus Gremiji sama-sama 20 gram, sama ini masih 20 gram seperti yang tadi, tapi kita lakukan pemisahan tanah. Kita coba jadi supaya di dalam lubang tanam yang sama itu ada pemisah tanahnya.
Ini sebenarnya tadi kita sudah mempelajari tidak ada antagonis ya, mereka itu netral simbiosisnya. Tapi karena penasaran apakah bisa di lubang tanam yang sama, jadi ini kita lakukan dipisah dulu layernya, kita tutup tanah supaya trichodermanya itu tidak bersentuhan langsung dengan mycorrhiza, karena kan mereka sama-sama jamur. Nah, mycorrhizanya di atas supaya kontak dengan akar. Baru kecambah kelapa sawitnya. Oke, jadi ini riset kecil kita menggunakan produk dari Mycorrhiza Fumaico dan juga Trichoderma gremigi. Kita akan selalu pantau dan kita amati selama 3 bulan. Nanti kita akan membuat video hasilnya bagaimana pertumbuhan dan juga hasil infeksi akar dari Mycorrhiza dan jumlah sporanya.